karena emas antam ini sangat diminati masyarakat, permintaannya tinggi, akhirnya jadi harganya beda-beda Zud. Gitu, beda-beda. Emas tahun terbaru dia kalau kita jual nih akan lebih tinggi. Di bawahnya lagi akan lebih rendah, dan yang paling murah itu yang versi retro yang belum ada kemasan kartunya. Itu beda lagi, harga per gramnya lebih murah. Kayak gitu. Jadi makanya kadang-kadang orang suka nggak ngerti, saya kok jual emas antam harganya jatuh ya gitu. Nah, iya benar. Orang nggak tahu kalau harganya setiap tahun itu dihitungnya beda-beda. Jadi Fitness dimanapun berada, kembali lagi bersama aku Zudi dan Hendry Pratomo. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan emas antam ya. Emas antam itu memang sepertinya sangat terkenal gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu ya, dari mulai harga, kemudian spread marginnya itu kan tergolong harga mahal ya. Terus spread juga lumayan nggak menguntungkan gitu ya bagi konsumen yang jual lagi ya. Tapi kok kenapa ya laris gitu ya di pasaran ya? Nah, jadi langsung aja nih. Kenapa ya Om Hendry ya? Kira-kira kok orang-orang tuh menyukai gitu Mas Antam? Kalau aku misalnya, wah, aku pedagang nih, ya udah cari yang Mas Antam aja. Yang penting harganya nggak terlalu mahal dan nanti menguntungkan kalau dijual gitu. Kalau Antam kan agak kurang lah gitu. Itu kenapa sih Om Hendry? Iya, jadi gini Zud, ini hal seperti ini gue terinspirasi kemarin ya, ada yang komen gitu kan. Orang dia penasaran nih Zud, kok emas antam tuh udah harganya mahal, terus pas dijual itu harganya rendah. Gitu ya. Artinya tuh dia punya spread atau selisih itu lumayan besar lah dari harga beli harga jual. Nah sebenarnya yang paling gampang kita lihat adalah gini Zud, emas antam itu pertama tuh familiar, dikenal di masyarakat di seluruh Indonesia ya. Jadi karena mungkin ini ya market share nomor 1 ya. Antam jelas ya, gitu ya. Market leader lah gitu kan. Jadi mudah dijual gitu. Kenapa gue bilang mudah dijual? Karena gini, kalau misalkan kita beli emas yang non antam gitu kan, kita lagi di luar kota deh, butuh uang gitu kan, ngejual ke toko emas. Nah biasanya kan gue selalu bilang ada dua hal nih, bisa diterima tapi harganya rendah, atau misalkan ditolak gitu kan, karena dia males merek apaan nih gitu, nggak terkenal di sana, kayak gitu. Jadi akses untuk kemudahannya itulah yang dimiliki oleh Antam ya. Selain dia memang udah kayak market leader, terus juga udah ya orang tahulah, lo misalkan lagi tugas di mana gitu kan, bawa emas nih, butuh uang gitu ya. Selesai kan, langsung jual gitu. Tapi bentar, tadi Om Hendry bilang kalau misalnya emas yang katakanlah yang nggak terkenal harganya turun. Ya berarti kalau dibandingkan emas Antam berarti lumayan juga dong dari spreadnya, apa nggak juga itu? Nah nggak juga sih sebenarnya. Gini, kalau kita ngerti emas ya gitu ya, jadi emas-emas yang non Antam itu baiknya itu memang nggak dijual di toko emas yang kita nggak kenal lah, gitu ya. Jadi jual lagi ke agennya yang udah kita beli di mana itu ya, ke distributornya, pokoknya jual aja ke aksesnya mereka gitu, yang punya layanan buybacknya. Jadi gitu. Kalau misalnya kita balikinnya ke mereka, sebenarnya ya dikatakan agak lebih menguntungkan gitu ya, nilai dari walaupun harga ataupun spread marginnya itu ya. Iya, agak menguntungkan. Karena kan kalau dari mereka sendiri kan ini punya harganya tuh udah standar tuh. Kalau sedangkan misalkan tokonya ada dua jenis tuh. Ada toko yang cuma dagang aja, ada toko yang nerima ngelebur emas. Nah kalau kita jual ke toko yang dagang aja, dia bilang merek apaan nih gitu kan, nggak laku di toko saya gitu kan. Iya, karena dia nggak bisa ngelebur ya. Iya, nggak bisa ngelebur. Jadi akhirnya lebih gampang emas antam. Jadi kalau mungkin ya, kalau misalnya Mas tadi si tokonya itu bisa ngelebur, agak lumayan harganya ya? Ya mungkin bisa. Agak lumayan sedikit lah. Itu juga tergantung dari kita kita tahu nggak tokonya, pedagangnya kenal nggak, kayak gitu. Oke ya. Jadi memang karena dia itu top market leader gitu ya. Jadi memang seperti itu. Nah terus kemudian ini ya Om Hendry, faktor apa ya yang membuat harga emas antam itu dibandingkan yang lainnya itu relatif lebih mahal gitu ya? Dan terkait dengan spread harga jual dan belinya itu yang banyak dikomplain oleh masyarakat, sehingga kalau misalnya aku mau jual, wah rugi nih aku jual emas antam nih, masa dapatnya segini nih, itu gimana tuh penjelasannya? Ya mungkin gini ya Zut ya, tadi kan kita udah lihat dari familiarnya gitu ya, dikenal ya. Nah terus yang berikutnya sekarang gue ngomongin produk nih. Produk sendiri ini kan keluarannya dari Antam ya, BUMN gitu, dia punya sertifikasi resmi lah dari PT Aneka Tambang gitu kan. Nah begitu juga secara kualitas memang kualitasnya paling nomor 1, bagus kayak gitu kan.
Dan emas antam ini juga dia itu bisa berlaku di internasional sertifikatnya ya. Oh. Jadi dia namanya punya sertifikat ini Zud, LBMA, London Bullion Market Association. Jadi kalau di luar negeri kita mau jual emas antam itu bisa Langsung gitu aja. langsung. Nanti dinilainya sesuai dengan mata uang negara sana gitu ya. Oh, dengan konversinya ya. Konversinya sama di sana. Oh. Jadi sebenarnya ini pernah dibahas sama Goldfather nih waktu itu. Dia pernah jual kalau nggak salah di mana ya, di Thailand atau apa gitu ya. Oh. Harganya kurang lebih mirip-mirip sini. Mirip lah. ya? Mirip-mirip sini. Jadi tadi udah dia resmi ya sertifikasinya, terus ada sekarang juga kemasannya juga bagus gitu kan. Dan yang paling penting sekarang itu emas itu ada proteksinya tuh. Proteksinya dari kemasan, terus proteksi dari emas dipalsukan. Oh, Jadi kalau gimana di Antam itu kan ada barcode gitu kan. Nah, barcode itu buat ngecek keaslian atau enggaknya tuh? Oh, di gitu. scan langsung ada keterangan asli gitu. Iya, di scan langsung ada keterangannya. Jadi biasanya dia akan keluar logo Antam pakai aplikasi CertiEye. Terus nanti ada keterangannya ini Mas tahun berapa. Kayak gitu. Oke. Nah, itu memang Mas Antam ini juga kayak setiap tahun tuh selalu bikin cetakan-cetakan baru gitu ya. Kadang-kadang mungkin desainnya agak berubah dikit gitu ya. Jadi di Antam tuh memang uniknya begitu Zud, karena sudah terpercaya ya, terus disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah itu akhirnya jadi karena permintaannya tinggi ya udah harganya jadi mahal di samping produknya yang juga memang bagus gitu kan. Apalagi sekarang juga udah proteksinya tuh udah cukup baik juga. Itu sih faktor-faktornya. Terus kalau yang spread yang jual Oh free iya, itu gimana tuh? kalau spread itu yang gua lihat sih mungkin ada dua hal ya. Yang pertama itu mungkin karena dia nerima emas dari cetakan tahun yang lama-lama juga gitu ya. Nerima emas, maksudnya nerima untuk dijual Yang orang dari aku tahun yang nih. udah jadul-jadul banget gitu Misalnya ya. aku beli emas Antam tahun 2010 gitu ya. Ya itu. atau di bawah itulah yang masih tahun 80-an misalkan gitu ya. Oh. Tapi sebenarnya agak kurang make sense juga sih kalau soal yang itu ya. Kalau ini, nah gue sih lebih make sense-nya yang spreadnya itu karena memang dia itu market leader, jadi bisa suka-suka mereka gitu. Ibaratnya kan kalau di industri lain nih Zut ya, industri lain tuh kayak Toyota deh, Toyota Avanza gitu kan. Dia kan harganya tinggi terus tuh. Pokoknya dia kan market leadernya ya, ya suka-suka dia gitu kan. Selama dia belum kalah ya harganya akan begitu terus. Oh, jadi Gitu. suka-suka gitu ya. Jadi itu efek ke spread jual belinya gitu. Iya, jadi mungkin ya mereka yang punya kebijakan sendiri sih, mau nentuin berapa persen gitu ya. Kalau nggak salah tuh Antam itu gapnya kalau yang 1 gram ya, gue lupa gram berapa ya, tapi dia itu sekitar 10-11% spread ininya Jadi ya. gimana tuh? Contohnya misalnya aku punya emas nih. Nah, lu kan jago matematika nih. Harganya misalnya 10 juta yang aku punya. 10 juta. Katakanlah yang gampang aja ya. Ini walaupun enggak ini ya. Atau gini deh. Ya 10 juta, 10 10 gram 10 juta gitu aja. Ya, Yang gampang. 10 gram 10 juta lah misal ya. Nah, gimana? Jadi kalau misalkan lo beli harga pasarannya itu 10 juta, Nah, terus 10 juta. misalkan 3 bulan kemudian lo tiba-tiba butuh uang, Betul, gitu butuh kan, uang, ya. jual nih. Nah, kena harga buyback itu selisihnya sekitar 10-11%. Oh, katakan berapa berarti tuh? 100.000 sampai 110.000. Ah ya, 100. Berarti ketika aku jual, aku malah cuma dapat loh kok 900.000 Ya. gitu ya? Ya, Oh. gitu. Bahkan kadang-kadang agak lebih lagi gitu kan. Oh, jadi dapatnya aku malah 9 juta 9 Ya 900 9 juta, 9,9 juta ya lah, 9,9 juta. Oh, kayak gitu ya. Karena mikirnya, wah aku udah 3 bulan atau 5 bulan loh, kok malah hilang 100.000 bukannya Ya, nambah. gitu. Itu karena suka-suka mereka ya. Ya satu ya gitu kan gampangnya ya sebutnya gue gitu ya, gampangnya suka-suka gitu ya, karena market leader berhak menentukan harga Zud. Dia mau harga jualnya berapa kayak mau mahal ke konsumennya. Sekarang kan gini, kalau Mas Antam itu misalkan 1 gram sekarang udah 16 berapa ya? 1650. Oke lah. 1650. Merek lain mungkin masih ada yang 15. Oh, masih ada? Jauh kan? Oh, Ada berarti 15. 15 ya? Iya. Jauh banget ya? Om? Jauh. Misalkan 1580 deh gitu kan. Tetap masih 15 kan palanya. Oh, Gitu. jadi emang agak aneh ya. Aku pikir ya gini ya, mau pinter ya, emasnya sama gitu. Kok jadi lumayan ya selisihnya ya? Iya, satu ya itu karena satu market leader, terus juga memang Mas Antam itu kan dia kadarnya tuh 24 karat 99,99. Jadi 9-nya itu 4 kali. Berarti kalau kadarnya. misalnya di kayak tadi ya yang emas harganya Selat Antam itu kan 1580 gitu ya. Ya kalau gitu yang oke lah, ini mungkin biar angkanya enak ya. Mas Antam ini kan 10 juta.
Mungkin yang lain masih ada kepala 9 gitu kali. Masih ya? ada. Nah, berarti kayak gitu. Kalau aku waktu itu jualnya di situ mungkin agak lebih sedikit ya terkikisnya ya. Iya, jadi sebenarnya kan kalau antara Antam dengan non Antam itu tadi Zut, harganya bersaing, cuma masih banyak masyarakat Indonesia itu yang nggak kurang trust gitu ya sama merek non Antam. Takutnya antar gimana nih? Oh iya. Ada yang berpikiran juga kalau investasi ya harus Antam, yang lain nggak investasi, padahal nggak gitu Zut. Yang penting tuh harganya bagus. Berarti kalau misalnya intinya nggak mau kehilangan uang yang 10% tadi agak lama gitu jualnya? Ya, agak lama. Jadi ibaratnya kan gini, kalau kita simpan emas, walaupun tadi spreadnya agak gede ya, tapi agak selama gede, itu jangka panjang, misalkan di atas 5 tahun gitu ya, ya Oh iya, tetap juga benar. kok. Karena agak lama ya. Iya. Tapi kalau range tahun kebanyakan malah berkurang ya. Iya, Ya, tapi kan lebih baik itu memang harus jangka panjang. Benar, jumlahnya kan ini ya kecil ya, mobilnya 10 juta. Coba kalau misalnya nih ya, katakanlah tadi kan 10 gram ya. Kalau misalnya Tetap punya sekilo, 1000 gram ya, 1 miliar berarti kan berkurangnya kan lumayan kan? Lumayan. Bisa sampai 10 jutaan gitu. Kalau sekarang ngomong terkait dengan likuiditas ya. Nah, itu gimana perbandingannya antara emas Antam dengan non Antam? Nah ini mirip-mirip kayak tadi bahasan kita pertama Zut ya. Jadi kalau likuiditas sendiri, Mas Antam itu sangat mudah di mana aja dan hampir semua orang udah pasti nerima lah. Tapi kalau yang misalkan kayak non Antam, ya itu tadi akses untuk layanan buybacknya mungkin terbatas Zut. Jadi misalkan kita lagi punya tugas kerja di luar kota atau apa, butuh uang tiba-tiba kayak gitu kan, jadi kurang fleksibel gitu. Apalagi kalau misalkan kita taruh di tempat yang pelosok, toko emasnya jarang, nggak ada gitu kan, nah itu lebih susah lagi. Tapi kalau case-nya kayak pelosok gitu kan ya sama lah, Antam non Antam gitu ya. Tapi intinya dari akses lah untuk mencairkan emas, di Antam ini lebih gampang. Oh gitu. Jadi memang balik lagi ya seperti tadi ya, kenapa Antam itu salah satu harga yang mahal, dan terkait likuiditasnya itu mudah ya, kapanpun, lebih mudah dari merek lain. dimanapun gitu ya, dan ya diterima oleh masyarakat secara luas. Iya. Tapi ada nggak sih case kalau misalnya yang non Antam gitu terus kemudian kesusahan gitu? Gimana Jual. kesusahan? Yang non Antam, Nah. aku punya emas nggak Iya. ada mereknya gitu. Itu ada juga yang, aduh, aku nggak berani mas karena ini nggak jelas gitu. Ada juga. Sebenarnya balik lagi, kalau kita salah datangnya ya, salah ke toko, misalkan toko yang memang nggak nerima lebur, dia pasti akan nggak mau, udah gitu aja. Oh. Tapi kalau dia biasa nerima leburan emas gitu kan, karena kan kalau emas yang dilebur itu nanti biasanya mereka cetak lagi buat perhiasan Gus. Nah, itu sih diterima-terima aja. Dan emas yang tadi yang non Antam itu pun patokan harganya ngikut harga yang pasaran atau Iya, orang kadang-kadang itu sih, mungkin harga ini ya, itu. harga gue nggak tahu ya, kalau soalnya gue belum pernah nyoba ya di lebur ya. Tapi kalau prediksi gue sih kayaknya dihargain harga cukim gitu. Gimana tuh harga Nah, cukim itu kan emas lantakan. Emas lantakan tuh nggak ada ini Zut, nggak ada mereknya gitu, nggak ada mereknya, nggak ada sertifikatnya. Biasanya lebih murah. Jadi ya, contoh misalkan kayak emas Antam mungkin pasarannya kalau di buyback 1 juta atau 900.000 gitu kan. Nah, kalau emas cukim nih di bawah itu harganya mungkin lebih murah mungkin lagi ya? 700.000 gitu loh. Jauh ya? Per gramnya gitu, agak jauh. Dengan kadar yang sama padahal misalnya gitu ya. Sama, tapi kan yang dianggap lebih bernilai ya, dianggap lebih bernilai karena kan kalau emas Antam itu udah dimurnikan dengan sangat bagus, ya kan, pemurniannya tuh bagus banget gitu lah. Kalau lo pernah lihat yang kayak di video-video YouTube tuh ada orang-orang mendulang emas gitu kan, dikumpulin jadi bongkahan, nah, itu bisa dijual gitu kan. Nah, itu harganya beda Zut per gramnya. Oh oke, Gitu, jadi lebih emang murah. itu mempengaruhi juga ya. Dan tadi kalaupun dijual ya akhirnya untuk masalah likuidasi maksudnya lumayan stabil ya. Iya, Tapi likuiditasnya kalau yang stabil non lah. Antam ya boleh dikatakan agak Ya kurang fleksibel lah kurang ini. fleksibel. Misalnya Kurang tadi fleksibel. kan yang harusnya secara umum ya Nah. harga pasar 900 atau 1 juta itu bisa 800 atau 700 ya, karena Tapi ya enggak ini bisa gitu. seperti itu, tapi gini Zut, kelebihannya di emas yang non Antam, dia punya harga lebih bersaing Zut, Gimana tuh? lebih bersaing daripada emas Antam. Jadi tadi lah misalkan kalau Antam yang 10 juta nih, dia bisa jadi harganya masih 9. Oh masalah itu Iya. ya. Dan, Oh iya benar. Para pesaing Antam itu biasanya kasih spread itu lebih rendah Zut. Tapi kalau Antam bisa 10 sampai 11, dia mungkin hanya 5 5, sampai 7% mungkin. Kayak gitu, lumayan. Oh iya, oke. Tuh. Berarti memang kesimpulannya kalau untuk likuiditas dari Antam itu lebih mudah gitu lah Ya, ya. lebih mudah. Bahkan tadi Om Hendri bilang di luar negeri pun harganya sama loh kan, Iya. itu keren banget ya. Jadi mas-mas, tapi
untuk masalah kayak gitu juga sebenarnya Mas yang non Antam pun laku juga nih ya di luar negeri. Ini sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Cuma kalau secara perdagangan internasional memang bukan kurang ya, memang tidak diterima gitu loh. Kalaupun mereka mau nerima, itu harganya tuh nggak harga pada umumnya lah gitu loh. Mungkin harganya jatuh gitu. Itu sama aja case-nya kayak ada yang nanya waktu itu TKI nih dari Hong Kong, dari Arab gitu kan. Saya beli emas di Hong Kong, beli emas di Arab, bawa ke Indonesia. Laku nggak gitu? Oh iya. Laku, iya. tapi Laku, dinilainya harga sini. Benar, malah katanya gini ya, kalau orang kamu bilang gitu ya, ada itu saudara bawa dari luar negeri gitu ya. Wah ini emasnya tua nih, bagus nih. Bener itu kayak gitu. Emas tua tuh maksudnya yang kadar 24 gitu loh. Oh gitu mungkin Iya, ya. itu Oh. yang karatasanya 24. Karatasnya 24 yang paling ya. tinggi. Biasanya perhiasan itu kan kurang ya. Itu mungkin karena tadi yang dibilang, oh ini mas tua ini gitu kan. Iya. Lebih tinggi. Jadi Ya. kalau ya itu tadi emas dari luar negeri dibawa ke sini sebenarnya bisa. Sama emas kita yang non antam juga sebenarnya bisa, cuma berlakunya bukan harga internasional lah, harga global dan gitu. mungkin ini kali ya, coba agak sedikit melenceng gitu ya. Kan itu emasnya itu kan sebenarnya dari penambang gitu ya. Apakah kalau antam itu setahu ada penambangan emas ya, ada di Pongkor, kemudian di beberapa site-nya gitu. Nah, kalau katakanlah yang non antam, itu apakah emasnya itu katakanlah nih ya dari Freeport atau dari mana, tahu nggak Om Henry? Seperti apa sih? Kalau kronologisnya? itu sih kayaknya sumbernya sih nggak langsung kayak gitu ya. Nggak ya? Nggak ya. Mungkin dia bisa juga sumbernya emas-emas yang merek lain juga gitu loh, atau emas antam juga bisa gitu. Oh. Sumbernya dari emas antam dilebur Cuma lagi. di branding beda gitu. Iya, dilebur lagi, di branding beda sama mereka gitu. Tapi kalau untuk kayak sumber langsung dari tambangnya sih gue belum tahu ya, belum tahu secara pasti ya. Tapi yang gue tahu adalah mereka nampung emas-emas yang merek apapun seperti itu, nanti mereka lebur lagi. Gitu. Oh, oke. Kemudian terkait dengan ini Om Henry, tadi kan sempat disebutkan kalau beda tahun itu bebeknya beda. Nah, bagi movitners nih yang nabungnya pas itu solusinya gimana ya biar harga bebeknya itu tetap bagus? Iya, jadi gini Zud, di Antam itu kan gue mungkin mesti cerita lagi ya. Beda tahun itu beda harga. Karena Iya. gini, Antam itu setiap tahun selalu nulis di cetakan emas antamnya, atau yang versi zaman dulu ya pasti tahunnya ditulis gitu kan. Nah, karena emas antam ini sangat diminati masyarakat, permintaannya tinggi, akhirnya jadi harganya beda-beda Zud. Gitu, beda-beda. Emas tahun terbaru dia kalau kita jual nih akan lebih tinggi. Oh. Di bawahnya lagi akan lebih rendah, dan yang paling murah itu yang versi retro yang belum ada kemasan kartunya. Itu beda lagi, harga per gramnya lebih murah. Oh, kayak gitu. Jadi makanya kadang-kadang orang suka nggak ngerti, saya kok jual emas antam harganya jatuh ya gitu. Nah, iya benar. Orang nggak tahu kalau harganya setiap tahun itu dihitungnya beda-beda. Jadi dia tuh range-nya ada kayak gini, misalkan 2024 sampai 2025 itu masih harga yang terupdate lah gitu ya. Baru. Tapi kalau dari 2020 sampai 2023 udah harga tengah. Beda lagi. Oh, Ntar yang range pakainya ya? pakai range. Bukan tahun ya? Range tahunnya Iya, maksudnya nggak tahun ini misalnya ini gampangnya ya, dengan nilai 10 gram kan misalnya 10 juta gitu ya. Kalau yang terbaru misalnya 10 juta. Nanti yang tahun 2020 sampai 2003 mungkin 950.000 gitu. Iya. 2020 sampai 2015 900.000 kayak gitu. Betul. Oh, berarti semakin lama semakin murah. Iya, semakin tahunnya lama. Iya lama. Iya. Padahal Semakin misalnya murah. aku nabung nih mas dari tahun 2000, masa kan ada tuh tahun 2000, itu ya harganya nggak sama dengan yang sekarang. Iya, itu. Padahal orang Gitu. mikirnya kan, aku beli emas sekarang, dulu dia belinya 500.000. Harusnya kan kalau sekarang kan 1,6 juta gitu lah ya. Itu nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi karena memang udah jadi ladang ini ya, ladang cuannya buat para pedagang kayak gitu. Ya? Nah, jadi bagi teman-teman yang kan namanya pasif tuh artinya ya, gini. pasif. Pasif itu hanya nabung-nabung aja. Nabung aja, gitu kan. benar, nabung aja. Nah, kalau misalkan kita nggak pengen kena seperti itu, ya udah mulai posisikan diri kita sebagai pedagang. Gitu Zud. Jadi kalau misalkan kita ambil yang gampang tadi, misalkan dari harga 10 juta lah ya, 10 gram. 10 juta aja. Harga pasarannya 10 juta. Terus kalau kita mau nge-buyback tadi kan kenanya mungkin 900.000 deh gitu ya. Kena 100.000 gitu kan. Nah, supaya lo nggak kena 100.000, lo jadi pedagang aja, jual ke temen gitu. Tapi di bawah sedikit lah harganya, misalkan lo beli sama gue deh, kan itu 10 juta nih harga pasaran. 9 juta berapa tuh? 980.000 deh gitu.
selisih 20.000 gitu atau selisih 50.000. Nah lu pasti ambil kan daripada gue selisihnya 100.000 gitu. Jadi kadang-kadang kita walaupun nabung emas nih Mas Pis, kita juga mesti ini aja apa sih, mesti lebih teliti ngelihat harga kayak gitu kan, lebih aware lagi. Jadi supaya kita nggak pasrah gitu. Dan utama jangan pas lagi butuh banget gitu ya. Memang udah mentok itu harus dijual hari itu juga. Paling nggak kita harus agak santai lah spare-nya. Misalkan butuh uang bulan depan gitu kan. Nah dari sekarang nih udah cari-cari ini apa pembeli gitu. Supaya kita nggak jual di toko, harganya jatuh. Gitu, nah ini mungkin mau fitness banyak nggak tahu juga ya, karena kalau mau fitness nabung emas dari tahun 2010 misalnya itu nggak terus bisa ini loh Mas Antam, aku mau jual lah nih 1,6 juta, aku dulu belinya misalnya 500.000 gitu ya, nggak seperti itu ya. Iya. Oh, itu. Makanya harus ngecek harga, terus juga kita cari tahu informasi gitu kan, kenalan toko. Kalau di gua kan selalu gua kasih tahu, gabung komunitas deh, nanti dapat harga bagus. Jadi yang harusnya tadi misalnya katakanlah dia ngambilnya cuma 10% atau 100.000 itu bisa jadi 15% gitu ya. Bisa kalau masih aja. tahun 2000 bisa aja 10-an gitu iya, ya. Bisa atau banget 20 gitu ya. Betul. Dan itu ada tulisannya gitu. Oh nih Mas gini nih, harusnya ada segini gitu. Ada. Ada beberapa toko yang ngasih ininya ya, apa tabelnya. Jadi ini tabel yang harga utama. Kalau yang harga di tahun sebelumnya dia ada tuh per gramnya, ada yang 900, ada yang 8,5 gitu. Oh ada ya? Iya. Tabelnya ya. Ya itulah karena saking terkenalnya Antam dan memang sudah dapat kepercayaan dari masyarakat ya, jadi ladang cuan buat siapa aja sebenarnya. Cuma kita bagi yang awam nggak ngerti kan, kesian ya. Gitu. Mikirnya emas ya mas aja gitu. Kok makanya suka mikirnya malah kalau dulunya beli ya paling enggak ya nggak beda lah gitu ya. Ternyata beda ya. Itulah kadang orang yang nggak ngerti. Kok saya jualnya jauh banget sih gitu. Dan yang gua kurang sukanya juga gini Zut, Antam sendiri dia punya harga buyback itu lebih rendah daripada toko-toko gitu. Jadi orang kalau dia nggak mau dibedain tahun ya, mau harganya sama, lo jualnya ke Antam lagi. Tapi harga dari Antam itu cenderung lebih rendah daripada toko-toko. Gitu ya, makanya kita mesti cerdas-cerdas lah kalau investasi emas Antam supaya pada saat jual kita dapat nggak dapat potongan yang terlalu banyak atau buybacknya bagus lah harganya. Nah, ternyata ini ya aku juga baru ngeh ya kalau ternyata tahun ke tahun itu beda-beda gitu ya. Nah sekarang kalau untuk Antam sendiri ini kira-kira jangka panjangnya seperti apa ya? Jangka panjang itu udah pasti sangat baik ya. Apalagi nilai Antam tuh tinggi. Nah sekarang kalau misalkan ada info nih Zut ya, di online, di televisi, harga emas naik gitu, yang jadi headline emas apa? Pasti emas Antam. Nggak mungkin emas merek lain, pasti yang disebutnya langsung Antam mencapai rekor tertinggi sekian gitu kan. Atau disebutnya ada apa, harga emas sekarang berapa troy ounce kayak gitu kan. Itu pasti headline-nya tuh Antam. Udah pasti nilainya bagus. Jadi sebenarnya teman-teman dengan spread Antam yang agak besar ini nggak usah takut karena naiknya juga tinggi. Jadi alhasil kalau jangka panjang ya ruginya udah pasti ketutup gitu aja sih. Gitu berarti ini ya ingat ya tikusnya tetap hajar aja gitu. Hajar aja udah sama. Terus kan takutnya nanti kalau mau fitness lihat video menteri yang dulu jatuh gitu jadi berapa? 1 gram misalnya diturun jadi 1 juta kayaknya agak berat ya. Enggak mungkin, enggak terjadi itu. Kan khawatir seperti itu. Tahu-tahu kayak inget nggak yang kemarin itu ada rupiah dari 16.000 jadi 8.000. Ternyata Google-nya yang error. Ternyata Google-nya error, itu juga kaget. Wah, ini turun semua nih harga nih. Nah, iya kan takutnya kan tiba-tiba bergejolak gitu. Mas Antam aku beli 1,6 juta aku jual kok malah 1 juta gitu atau 800.000 kan enggak ya kayak gitu ya. Enggak. Itu karena Google error. Untung error. Nah terus gini mungkin terakhir nih ya Om Menteri ya. Kan tadi brand itu mungkin Om Menteri belum nyebutin ya brandnya apa aja gitu yang kira-kira menjadi pesaing atau alternatif gitu ya. Dan mungkin ada brand sendiri nggak sih Om Menteri yang jadi preferensi selain Antam? Ya itu, gue mungkin mau ngingetin juga ya sama Movitners atau penonton-penonton baru ya, bahwa kita ini kan sudah punya brand sendiri, itu brand emas. Apa tuh? Namanya Movit Gold. Oke nanti ditampilin di sini nih. Namanya Movit Gold, kita produksi dari emasin. Jadi kita asli kan itu ya? Asli, kita official partner lah ibaratnya seperti itu ya. Jadi bisa dibeli kita dari gramasi yang kecil-kecil Zut, dari 0,001 sampai 10 gram. Udah gitu bisa di custom emasnya, custom kartunya, custom grafirnya, itu bisa. Nah nanti kan suka ada yang nanya, kalau saya pesan yang custom nih mas, misalkan gitu ya, yang grafirnya di custom deh,
kartunya saya polosan aja atau ngikutin desainnya Movit gitu kan. Itu nanti kalau dijual harganya jatuh nggak? Nah, iya benar Nah, itu. Gimana tuh? Inilah harganya? perbedaannya Movit Gold Zone. Ibaratnya kalau kita custom grafir-grafir gitu ya, di kita itu harganya nggak beda. Tapi kalau di Mas Antam itu kan dia punya edisi-edisi yang tematik gitu ya, edisi koleksi atau edisi ini custom juga ada mereka. Cuma custom itu biasanya pesanan corporate gede-gede. Nah itu kalau dijual itu harganya turun. Turun ya. Turun. Kalau customer itu turun lah ya. Turun. Kecuali yang kayak tematik itu juga kalau kita jualnya ke kolektor harganya bisa naik, tapi kalau jualnya ke Antam turun, ikut harganya sama rata. Kolektor itu bisa diartikan toko atau komunitas? Komunitas. Komunitas, Iya. kolektor. Kan orangnya gitu kan, orang-orang yang para kolektor. Malah naik ya? Kalau kolektor pasti naik Oh. gitu. Tapi kalau jualnya ke Antam lagi, kalau nggak salah mereka harganya sama lah. Tapi harganya tuh biasanya jauh lebih mahal daripada harga yang standar. Nah kalau di Movit Gold kita bedanya cuma dikit Sud. Jadi harganya sama, paling kalau mau grafir tambah 50.000 aja. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau misalnya Movitners pengen memberikan hadiah emas ke orang yang dicintai, langsung dituliskan di situ. Ya, mau Bisa pakai ya? fotonya nanti dijadiin grafir emas atau mau dikasih tulisan, dikasih ucapan, itu bisa semua. Dan kalau soal menjual lagi tadi khawatir ya tinggal hubungin lagi aja Om Iya. Hendri atau aku lah ya. Harganya sama, udah gitu tadi nggak terlalu mahal ya. Bedanya cuma nambah 50.000 aja. Udah gitu aja. Nah, oke. Nah, ini udah sangat bermanfaat ya paparan dari Om Hendri terkait dengan emas Antam, dan yang terakhir adalah Movit Gold tadi ya. Nah. Jangan lupa nanti untuk lihat Kalau mau beli kolom di bawah. link deskripsi aja ada. Langsung DM aja ke Instagram Movit Gold. Obrolan kali ini aku pikir cukup insightful lah ya, Iya. benar-benar mencerahkan ya. Semoga Movitners dengan apa yang dijelaskan Om Hendri tetap istilahnya adalah hati-hati ya. Kalau misalnya jualannya pengen profit ya tadi tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau ya udah nih lagi butuh banget ya udah jual aja, gampang kok Mas Anam dimanapun. Gitu. Oke, jangan lupa ya untuk tetap tongkrongin terus channel Movit Indonesia, like, komen, subscribe, dan share ke semua yang seneng dengan emas. Oke ya, sampai Sampai ketemu jumpa lagi. di video selanjutnya. Jangan lupa tongkrongin terus Movit Indonesia, channelnya untuk Cari. cari ilmu. Dadah.